Halo teman-teman YouTube, welcome back to my channel di Obrol Yuk. Hari ini kita mau kemana? Kita mau pergi seru-seruan bersama satu orang. Dia seorang cosplayer, cukup terkenal di TikTok, di Instagram. Dia itu seorang cowok yang sangat suka dengan anime. Dan juga dia sering mengcosplaykan karakter-karakter cosplay itu apa? Itu yaitu ya dia menggunakan pakaian-pakaian ala-ala anime lah ya. Karakter di dalam sebuah anime. Siapa dia, seperti apa dia, orangnya seru. Nanti kita akan seru-seruan bersama dia, oke? Kita lagi menuju ke tempat dia nih ya. Let's go! Nah teman-teman, hari ini kita tadi di jalan kita udah ngomong ya, kita mau ketemu sama satu orang cosplayer. Siapa dia? Kita kenalan dulu. Nih, Kwan. Namanya Calvin Kwan. Calvin Kwan, oke. Nah, di IG lu namanya siapa? Kalau IG-nya Zenitsuma. Zenitsuma. Nanti kita setelahkan di bawah ya. Nah, Kwan, gue manggilnya Kwan lebih enak kayaknya ya. Iya. Kalau sekarang nih, kesibukan lu apa nih? Kalau sekarang karena pandemi ya, jadi sekarang cuma buka studio dance. Oh, lu buka studio dance? Buka studio dance, ada di Grandville sama ada di Jelambar. Jadi ada dua tuh. Namanya apa tuh namanya? Level Dance Studio. Level Dance Studio itu biasanya cuma berorang anak-anak b-boy atau semua dance? Semua kategori dance, maksudnya semua yang mau sewa tempatnya. Oh, kayak sanggar gitu ya? Iya, studio biasa sih, nggak sampai studio yang kayak sanggar gitu. Terus kalau ada juga yang mau misalnya gue mau nih ikut kelas misalnya kategori hip hop, tolong dong ada gurunya nggak? Nah kalau misalnya ada kayak banyak murid misalnya 4 atau lebih, kita misalnya minimal kita set 4 gitu. Kalau udah ada peminat minimal 4, kita cari gurunya dan bisa buka kelasnya. Oh, jadi selain di rumah cosplay juga ya? Kalau cosplay buat hobi aja sih. Oh, cosplay hobi. Jadi kalau di rumah cosplay atau itu biasa kan buat di sosial media ya? Buat sosial media, buat konten. Saya soalnya suka sharing konten orangnya. Saya suka jadi content creator, jadi kayak itu jadiin hobi lah selama kayak pandemi ini kan. Tapi nanti kalau pandemi udah kelar pun mungkin bisa tetap lebih dikembangin, malah kayak misalnya vlogging di luar dengan konten-konten sambil cosplay gitu juga bisa. Oke. Tadi rencana awalnya begitu, cuman karena pandemi jadi ketahan. Tertunda ya. Betul. Tertunda, tapi tetap nggak menutup kemungkinan lu mau buat lagi nanti ya. Betul. Gitu. Oke. Nah, jadi selain cosplay di rumah dan juga ada studio, sekarang di rumah itu kebanyakan aktivitas lu apa nih? Main game atau sekarang kalau di luar kerjaan ya? Di luar kerjaan. Oke, itu nonton anime. Nonton anime udah pasti ya. Supaya bisa update apa sih yang lagi happening ini kan, karakter-karakternya gitu kan. Jadi bisa buat cosplay itu kayak jadi sebenarnya tetap bikin semangat cosplay juga karena ini karakternya lagi musim nih, lagi tren gitu kan. Jadi aduh gue pengen banget cosplay ini juga, jadi kayak itu supaya update, supaya tetap semangat nge-cosplay gitu. Supaya tetap semangat nge-cosplay, jadinya karakter-karakter yang dibuat juga lu tuh kayaknya niat banget gue liat di TikTok atau di IG lu tuh. Benar-benar. Jadi kalau di rumah itu biasanya kayak gue ya kalau bisa nggak lihat anime, bikin konten itu di TikTok, bikin postingan juga di Instagram. Udah gitu juga karena gue juga hobi main game, kadang gue posting konten game gue di YouTube. Konten game di YouTube sama sebenarnya pengen mulai nge-tweet sih, streaming. Masih coba-coba lah, masih baru lah. Wacana ya, baru wacana. Jadi nah sekarang lu udah berapa banyak karakter yang udah lu pernah buat gitu untuk konten atau untuk kontes? Pernah ikut kontes? Kontes nggak pernah. Jadi karena kan gue awal mulai cosplay itu 2020 awal. Oh berarti masih agak baru ya? Masih baru. Jadi 2020 setahun lebih lah. Setahun lebih. Baru mulai cosplay, tau-tau pandemi breakout. Jadi kan nggak ada event tuh, semua event close langsung kan. Iya. Jadinya ya sialnya gitu. Jadi baru mulai cosplay, tau-tau breakout, jadi nggak bisa ke event. Jadi nggak bisa nyari teman cosplay secara langsung gitu loh. Jadi cuma selama ini di sosial media aja. Di sosial media doang. Tapi di sosial media pun lu kayak semenjak lu cosplay,
lu mulai bikin karakter-karakter itu, kayaknya followers lu udah kayak bertambah aja lumayan banyak gak sih? Karena konten cosplay lu atau? Nah, itu gue juga kaget. Jadi kayak di TikTok itu emang karena dia booming banget kan ya, kayak ibarat Instagram tapi versinya video gitu kan, orang lebih tertarik liatnya. Memang selama cuma ini 15 detik video, jadi orang tuh kayak lebih tertarik gitu kan. Terus kayak dan awalnya bikin itu nggak nyangka juga kayak ini kenceng banget gitu kan, bisa naiknya gitu. Dan emang aku punya jadi gua itu lebih lebih apa tuh? Itu kepikiran pengen lebih ke arah cosplay, yaitu spesifik karakter namanya Zenitsu. Oh ya, lu fans banget ya? Gue fans banget sama karakter itu, dan gue pengen cosplay sebaik mungkin jadi gitu kan. Nah, jadi gue mulai arah konten gue mulai kesana gitu kan. Dan karena emang Zenitsu itu kan unik gitu ya, kayak karakternya lucu, lucu, rambutnya juga unik gitu kan. Jadi orang mungkin kalau lihat di TikTok tuh kayak lebih ini orang unik gitu, maksudnya kayak mungkin orang awam yang nggak tahu cosplay bilangnya ini unik banget, dikiranya kayak rambut beneran atau apa, kok unik gitu. Mungkin gara-gara itu juga jadi followernya kencang. Terus kedua juga aku bikin rajin banget bikin konten, jadi kayak sehari itu dulu posting bisa 2 kali. Sehari bisa posting 2 kali atau enggak ya minimal sehari sekali lah posting gitu kan. Selalu posting terus, selalu ada tiap harinya posting ya terus. Dan ide tuh banyak banget dulu, kayak pokoknya bikin yang lucu-lucu. Terus kadang ide original pun juga kayak kepikiran aja gitu loh. Ya sekarang ini jujur aja udah mulai rada jarang posting sih di TikTok gitu. Udah gue lihat sih memang udah belakangan ini agak jarang, cuman ada gitu kan. Ada beberapa gitu kan. Nah, karakter pertama yang lu buat itu siapa? Zenitsu. Zenitsu kalau kan gue mulai awal kasus 2020 itu Zenitsu. Sebenarnya dulu waktu gue umur 16 masih dulu udah lama banget. Waktu gue SMA itu kayak pernah cosplay. Itu diajak teman-teman. Itu pun gue masih nggak gitu familiar sama anime gitu-gitu. Gue cuma kebanyakan dulu lebih ke game. Dulu pun gue yang cosplay itu Final Fantasy punya karakter. Apa tuh? FF8 jadi Squall tahu. Ya kan? Jadi ya waktu itu jujur cosplaynya ya biasa aja. Kostumnya sih bagus. Kostumnya bagus, full sama senjata-senjata. Cuman maksudnya kayak dulu kan gue nggak tau make up, cuma diajak teman apa, jadi kayak gue liat kayak jadinya kayak biasa aja gitu loh, kayak kurang gitu. Dan gue juga nggak ngerti soal cosplay waktu itu. Cuma karena ada event di waktu itu di mana lupa, di MOI kalau nggak salah, di MOI atau di daerah Gading situ lah. Terus ya udah ikut cosplay. Nah, pertama kali di situ waktu udah lama banget. Habis itu lomba tuh. Enggak lomba, cuma apa co-street ya? Co-street itu. Iya, co-street. Jadi kita pakai kostum, jalan-jalan aja gitu kan. Jadi nggak usah daftar segala. Terus make up juga lu make up sendiri? Awalnya diajarin. Sama temen gue yang cewek. Pasti cewek juga jago make up. Terus kayak ya udah habis setelah gue diajarin, belajar sendiri. Jadi kayak paling di make upin kayak 2 atau 3 kali. Habis itu coba sendiri. Awal sendiri juga coba berantakan. Susah ya. Apalagi cowok. Kita seorang cowok nggak sejago itu lah, yang nggak sejago cewek. Benar, lama-lama belajar sendiri, lihat di YouTube lah, lihat apa yang kurang sih. Kenapa waktu itu teman gue bisa bagus, gue jelek gitu kan? Ya udah cari di YouTube sendiri. Oh, itu lu cek juga di YouTube? Cek juga. Cara belajar. Makeup tutorial lah, cara gambar gimana, kayak eyeliner lah, pakai alis lah, terus kayak eyeshadow lah. Sampai sekarang pun sebenarnya gue gak bisa bilang jago make up ya, kayak masih basic aja gitu. Tapi gue liat di sosial media kayaknya bagus. Apalagi yang waktu lu cosplay Nagisa tuh, cewek banget kan? Ya, itu make upnya susah gampang? Susah. Jujur aja kalau misalnya ada yang kurang nih, misalnya kayak ada sedikit yang kayak gue masih kurang nih, gue nggak bisa teknik make up yang ini gitu ya. Jujur aja gue bantu pakai filter. Kalau di TikTok ada kadang. Kalau di TikTok ada filter-filter yang ini. Makanya itu kalau lu ada yang kurang dari segi skill make up lu, kalau di TikTok tuh enaknya bisa di filter. Misal lu kayak nggak bisa pakai blush, bingung gitu kan, atau lu nggak ada alat make up ya, jadi lu bisa filter buat tambah kayak blush atau tambah eyeshadow bisa kalau di TikTok gitu loh. Kadang kan kita juga nggak tahu ya blush on itu semana cukupnya dan lain-lain, itu bisa dibantu sama filter. Iya, filter. Cuman ya kalau filter gua kalau bisa pakai seminim mungkin. Karena nanti kelihatan terlalu fake ya. Terlalu kelihatan bukan orang aslinya banget kalau bisa di real kan. Jadi
seminim mungkin, dan biasanya aku nggak pernah pakai yang kayak ngubah muka punya, jadi kayak yang misalnya nih kayak kecilin dagu, kecilin kepala, biar lebih keren. Iya, biasa kayak itu gitu nggak pakai. Nggak pakai ya. Tapi biasa TikTok itu ya, walaupun kita nggak onin filter ya, Dia bisa tuh udah ada sedikit auto ya. udah ada sedikit autonya, udah ada sedikit. Jadi kita harus atur untuk ilangin lagi ya. Atau Kalau memang udah ada? Iya, sebenarnya ilangin lagi semua. Tapi aku nggak tahu ya, kalaupun kita udah ilangin semua, apakah emang itu masih ada atau nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Iya. Cuman harusnya sih kayak hilang. Kalaupun hilang juga ada cuma sedikit, kayak hampir nggak ada. Oke. Nah, sekarang nih buat teman-teman di rumah yang penasaran seorang Kelvin Kwan, bagaimana hasil dia menjadi seorang karakter dalam anime. Nah, nanti kita lihat nih ya. Dia mau jadi apa? Paling untuk sekarang yang paling, karena aku banyak propertinya, pede, yang paling pede dan banyak propertinya ya, itu Zenitsu. Ya, paling coba itu dulu sekarang. Oke deh. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, udah jadi nih. keren. Udah oke. Udah oke, ini keren banget sih, gila. Dari bajunya, celananya ini. Propertinya gue juga ada banyak sih. Pedangnya ada 3 macam. Ini salah satu. Ini kan yang asli. Itu yang LED. Yang LED. Ada yang cuma buat cosplay biasa gitu. Lu biasa ke event bawa aja, Mang? Kalau ke event biasa bawa yang LED. LED. Oh, katanya dia senjata tajam yang nggak boleh masuk. Boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau buat cosplay event bawa yang LED. Kalau buat bikin TikTok, bikin posting-posting pakai yang yang satu lagi tuh. Yang cosplay, yang buat cosplay, cuma buat pajangan doang. Oh. Bukan LED, bukan asli. Dia ada pattern petirnya juga. Ini bikinnya susah nih, pattern petirnya nih. Iya. Kayak aku harus bener-bener request sama dia. Waktu itu dia pernah bikin, tapi patternnya rada sedikit kurang kayak petir. Jadi aku suruh tolong dong dibikin bener-bener mirip lagi gitu. Ini yang satunya lagi nih. Ada lampunya juga. Ada lampunya. Kalau gelap keren deh. Keren banget sih ini. LED. Cuman yang paling gue suka ini nih, menarik banget nih. Iya. Soalnya asli. Tajam lagi. Ini beneran tajam ya? Iya, aku bener-bener pakai besinya tuh spring steel namanya. Bukan yang strip. Kalau yang strip kan mungkin harganya sekitar 200-300 ribu. Kalau yang spring steel gini-gini biasanya 2 juta ke atas. Butuh berapa lama lo pelajarin ini? Make up ya. Maksudnya pelajarin atau waktu make upnya nih? Pelajarinnya tuh ya. Kan awal-awal lu nggak mungkin. Awal-awal benar. Awal-awal kan tadi yang kayak aku udah bilang itu diajarin sama temen kan. Diajarin sama temen. Abis itu kayak aku belajar sendiri. Itu pelan-pelan tuh dari jelek lama-lama ke lumayan. Akhirnya ke yang basic-basic udah mulai lancar. Itu sekitar 4 bulanan mulai kayak mulai kayak lancar, mulai kayak ya udah, tapi paling basic kayak apply foundation, apply eyeliner. Ini masih kayak ada yang tadi masih ada yang sedikit kurang, aku agak lupa karena itu pakai apa sih, eyelashes buat bulu matanya di ke atas gitu. Cuman ya itu nggak gitu terlalu efek lah ya kalau ke karakter yang cowok gitu. Terus kayak eyeshadow gitu ya mulai lancar itu kayak 4 bulanan gitu. Kayak ya lama banget ya. Mulai lancar itu maksudnya mulai rapi, nggak terlalu belepotan gitu. Tapi buat cowok ya, gue lihat nih hasil make up lu juga bagus sih. Cewek-cewek aja bisa kalah lu. Enggak lah. Nah, lu sering selain ini nih kan keren banget sih ini. Bajunya ini lu udah habis banyak banget ya. Banget. Jadi kalau cuma kostum, karena gini, aku kan kayak kalau cosplay itu aku tipikal yang kayak kalau buat hobi, aku nggak pengen kayak buat hobi doang, tapi kayak buat yang kayak sesuatu yang lu suka lah. Kayak aku tuh lebih kayak ada sedikit jiwa kompetitif, jadi kayak which is kayak jadi perfeksionis, pengennya tuh kayak
yang bagus, all out banget gitu kan. Jadi kayak kostum Zenitsu aku ini yang kedua. Yang pertama itu kayak lebih ke versi average, nggak dibilang jelek, cuman average. Kayak akhirnya karena aku kurang suka gitu, aku beli lagi. Itu lu pesan di semuanya, berarti barang-barang lu ini yang untuk cosplay, kostum-kostumnya segala macam ini lebih ke pesan yang bukan bikin. Pesen, ada yang bikin, banyak juga yang bikin, kayak bikin custom baik juga. Ada berapa toko-toko yang sedia jasa custom barang-barang cosplay ada. Tapi yang ini tadi gue udah lihat yang pertama, yang kayaknya itu kurang, ini yang paling perfect sih untuk apa sih ini atau apa? Dia punya coat-nya, jubah Zenitsu-nya, aku suka kayak dia ada pattern awan-awan gitu loh, cloud-nya. Mirip sih, lumayan mirip sama yang aslinya. Benar-benar suka banget. Terus bajunya juga. Sebenarnya aslinya juga kalau di anime kayaknya nggak ada pattern cloud ya, cuman maksudnya kalau ini kan lebih ke realistis dan kayak ini kayak menurut aku lebih ke upgrade sih, jadi kayak lebih kelihatan majestic lah gitu. Aku demen aja gitu lebih loh, mahal kayak juga kelihatannya. Iya kayak lebih golden gitu, demen. Kancingnya juga detail banget. Di aslinya juga begini. Kurang lebih. Iya, kayaknya begitu. Ada alurnya. Iya, ada gambarnya ya. Ini sering lu munculin di ini lu ya, di sosmed lu ya. Sering. Tadinya kan karena namanya Zenitsu Map gitu kan, emang pengen kontennya tadinya pengen 90% Zenitsu. Cuman karena gimana ya, namanya cosplay gitu kan, walaupun bilang kayak udah gue nggak mau cosplay lagi kecuali Zenitsu, pasti nanti ada lagi kayak lihat karakter baru nih, nonton anime, oh ini keren banget, kayak gue pengen banget bikin, gitu. Iya. Pengen bikin juga gitu. Jadi gatel gitu. Terus gue liat nih ada yang lucu nih kayak di TikTok lu, konten cosplaynya tuh yang lu pakai yang agak kayak cewek. Itu benar. Itu sebenarnya gini, aku ini hampir nggak pernah sih sekali doang. Itu cosplay karakter cewek pernah. Tapi sebenarnya itu dulu banget dan itu udah habis itu udah nggak lagi. Jadi yang aku cosplay itu kalau karakternya kelihatan kayak cewek, itu sebenarnya aslinya di anime cowok. Di anime cowok. Tapi emang kelihatan kayak cewek. Karena itu disebutnya itu trap karakter gitu. Terus yang begitu tuh yang banyak tuh gue liat komentar-komentarnya lucu-lucu. Komentar-komentar di sosmed yang kayak gitu-gitu tuh kayak lucu-lucu, ada yang demen, ada yang apa, ada yang bilang kayak bang nggak apa-apa walaupun lu cowok gue demen, kayak ada yang begitu, kayak ya udah gitu kan, gue ketawa lihat. Jadi itu yang bikin aku tuh ketagihan buat semangat kayak untuk bikin yang lucu-lucu gitu ya. Iya, jadi kayak ya menghibur orang-orang juga kan, maksudnya kayak sama-sama demen gitu kan ngelakuin. Tapi lu waktu awal kali lu bikin karakter yang trap itu ada malu atau apa gak gitu? Awalnya iya, cuman kayak rasa penasarannya lebih tinggi daripada rasa malu. Rasa penasaran lebih tinggi daripada rasa malu? Benar. Jadinya pengen nyoba, awalnya begitu pas mau nyoba trap cosplay kan, pasti kan kayak supaya bagus pasti minta bantuan temen dong, yang cewek, make upin dong, gue mau cosplay jadi karakter yang kayak cewek kayak gini nih. Terus semua teman-teman tuh kayak pada kaget, lu gila Vin, beneran lu gini. Terus nggak apa-apa gue dukung. Ada yang begitu kayak nggak apa-apa gue mau lihat gitu. Akhirnya memang lu orangnya pede sih ya. Akhirnya ya ada pede, tapi kadang penasarannya itu yang paling mendorong. Kira-kira apa sih tanggapan orang-orang ya? Benar, karena ya aku ini kan suka kayak explore hal baru, jadi kayak pengen nyoba gitu loh, kayak sensasinya gimana. Gitu. Jadi kayak ya udahlah coba aja gitu kan. Akhirnya dari pertama kali nyoba ada komentar-komentar yang pada suka gitu kan. Terus akhirnya jadi kayak ya nyoba terus, jadi kayak ketagihan, jadi kayak ada nanti mulai ada anime yang munculin karakter trap. Terus karakter trapnya jadi populer. Terus karena aku emang pernah dan bisa gitu kan. Karena gini, kalau kita punya sesuatu yang kita bisa, terus kayak dan orang-orang tuh jarang ada yang ngelakuin. Pasti kita gatel pengen kayak nunjukin gitu kan, nih gue bisa gitu loh. Dan jarang ada yang ngelakuin. Kayaknya di Indonesia jarang banget. Kayaknya nggak pernah lihat juga kan orang-orang yang cosplayin atau pakai karakter yang ke cewek-cewek tapi sebenarnya dia cowok gitu kan. Kayaknya di Indonesia belum ada.
ada tapi kayak lebih cuma buat parodi gitu. Terus kayak buat lucu-lucu, bukan yang buat serius. Kalau aku kan kayak lebih serius, benar-benar harus bagus gitu kan. Dan mirip banget sih sama aslinya. Bisa dibilang belum ada sih. Belum ada ya. Belum ada sih. Kalaupun ada mungkin kayak nggak tahu, mungkin aku mungkin karena aku niat banget gitu. Karena walaupun ada, tapi mungkin kayak aku tuh bener-bener niatin sampai cosplay dari detail-detailnya tuh bener-bener diniatin dari wignya, jangan ada yang salah, bajunya harus belajar make up dulu sampai bagus gitu. Terus kalau misalnya udah jadi pun, kalau misalnya ternyata jadinya jelek, ya aku nggak jadi posting. Walaupun bikinnya udah capek-capek, ternyata aku lihat lagi, aduh kok jelek. Terus kadang, aduh keringi, ya udah nggak jadi. Berarti hasil lu bikin lu make up segala macem, sekalipun itu hasilnya nggak bagus, lu tetap nggak mau post? Nggak mau post. Kadang udah post pun, terus berapa hari kemudian gue lihat lagi kayak, aduh kurang keringi. Akhirnya ya udah aku archive lagi. Gitu. Banyak konten yang udah aku archive gitu, jadi udah nggak bisa lihat lagi. Arsip gitu ya. Iya. Tapi yang bisa lihat malah lu ya, lu sendiri ya. Iya, aku sendiri. Kadang ada juga mungkin teman dekat yang mau lihat nih, aku kasih lihat gitu. Tapi sejauh ini memang yang bikin bikin konten trap, karakter trap itu cuma lu sih gue liatnya. Rata-rata kalau ada pun itu cewek asli. Oh iya benar. Asli. Kalau lu cowok terus lu punya bagian tubuh lu yang kayak misalnya pakai celana pendek gitu, lu berani banget gitu. gue nggak berani loh gitu loh. Iya itu juga yang memang itu ya itu salah satu kelebihan lu sih, lu berani. Ya itu karena juga buat lucu-lucuan lah ya. Lucu-lucuan, terus kayak orang tuh juga demand-nya ada, kayak maksudnya orang demen juga gitu. Jadi kayak aku lihat komentar-komentar orang suka, ya udah aku lanjutin gitu. Kalau orang nggak suka ya mungkin aku nggak lanjutin gitu loh. Jadi komentar-komentar yang paling lucu itu yang itu, meskipun banyak juga versi-versi kayak gitu. Misal, bang lu jangan ke jalan yang sesat bang. Kalau misalnya lu ke jalan yang sesat sama gua aja gitu. Terus kayak banyak yang tipe yang kayak komentar-komentar lucu-lucu kayak gitu ada gitu. Ternyata di belahan dunia Indonesia ini banyak orang juga yang bisa begitu ya. Yang sekalipun lu cowok nih, tapi kalau dia menarik, dia suka, dia bisa aja komentar gitu, bisa suka beneran, bisa enggak kan? Iya, sebenarnya kayak orang tuh masih kayak banyak yang salah persepsi, dikira suka sama itu kan karakter trap itu kan feminin kan bentuknya kan, ya. Tapi punya batang. Terus, terus kayak banyak cowok yang suka gitu kan. Itu sebenarnya bukan gay. Jadi kayak orang kalau misalnya suka sama karakter trap, dia bukan gay karena dia suka sama sisi femininnya. Kecuali kalau lu misalnya suka sama dia, tapi sukanya tuh di sisi cowoknya. Jadi waktu dia belum jadi femininnya gitu. Nah itu baru mungkin lu ada bibit-bibit gay gitu. Kalau misalnya lu suka sama figur ceweknya, figur trapnya, kan itu bukan gay. Gitu kan? Iya, karena itu, kan itu normal. Yang itu disukain itu ceweknya gitu. Benar. Sisi ceweknya bukan cowoknya. Benar, itu straight. Gitu. Nah terus kalau festival-festival gitu yang pernah lu ikutin itu lu pakai kostum ini? Festival yang atau kayak ada event cosplay gitu pernah ada, walaupun lagi pandemi pernah ada sekali yang aku datang pakai Zenitsu, pernah ada itu event multi toko jualan mainan-mainan di Tangerang. Lupa nama mallnya apa ya, di daerah Tangerang Selatan atau mana lupa di sana lah ya. Pokoknya di toko multi di daerah Tangerang di mall gitu ya. Terus tadi aku mau nambahin nih soal yang kayak gitu, bukan maksudnya gay itu jelek ya, aku bukan gay fobik, aku bukan homofobik, aku respect sama semua, maksudnya kayak lo mau gay mau apa terserah gitu atau apa ya. Itu nggak masalah gitu loh, maksudnya aku tadi cuma ngejelasin gitu loh. Betul. Kita nggak ada mendiskriminasi salah satu komunitas atau segala macam ya, tapi kembali lagi di sini yang disukain orang-orang itu adalah sisi femininnya, tapi bukan karena dia itu suka sesama jenis ya. Iya, kita itu cuma menjelaskan aja gitu loh. Karena masih banyak orang kan yang di sini yang salah persepsi dan insecure soal kayak takut di social judge sama orang-orang gitu kan. Ya, betul. Kembali lagi ke cosplay itu waktu itu masih pandemi tuh. Lagi pandemi. Jadi ya gitu. Pokoknya aku selama cosplay itu selama ini lagi pandemi. Jadi aku mulai cosplay itu lagi di COVID era lah. Gitu. Tapi sayang banget ya. Maksudnya kita kan kalau mau pakai masker gak di sana? Wajib pakai. Cuman waktu itu aku kesana copot.
copot, cuman Jujur kan aja, sayang karena kita udah make up segala bener, karena kalau misalnya ada event, aku ngerti itu emang strict gitu, wajib kan. Tapi aku pun juga waktu itu ke event cosplay yang sebelum ada pandemi yang parah ini ya, waktu itu angkanya masih rendah gitu, dan aku yang juga awal-awal bukan? masih yang iya Pandemi masih awal-awal ya? rada menengah lah, udah mulai menengah, cuma masih kayak masih jumlahnya sedikit, dan aku juga kayak ya mau gimana, abis kayak gini, kalau misalnya cosplay di luar gitu, misalnya pakai masker, begitu kamu copot masker, makeup kamu luntur semua di Nempel masker, semua di nempel masker. semua jadi belang nanti. Iya, abis itu juga kayak Sayang kan sih udah kita makeup dari atas sampai bawah gitu kan, kayak Penuh harus effort pakai lah ya. masker gitu, kayak males gitu jadinya, kayak aduh mau ngapain gue datang ke event gitu kan, tapi Muka ketutup. muka aku ketutup gitu, kayak ngobrol, membuat foto juga ya Pakai masker lah. harus pakai Aneh masker, gitu. kayak Sayang lah ya. intinya sayang gitu. Apalagi lu udah Udah ini all out. habis berapa banyak uang, puluhan juta Ada sih. untuk satu karakter. Kalau Zenitsu doang nggak nyampe puluhan. Kalau Zenitsu doang bisa dibilang 10, hampir 10. Hampir 10 ya. Iya, hampir 10. Berarti- Karena ya, bukan kostum ini saat dan sebelum 10 bukan. Jadi karena ada trial dan errornya juga. Kayak misalnya beli wig. Ini Oh, iya. wig ini Wig. udah sampai ganti 3 kali. Ini yang paling kenapa? ini yang paling the best. karena nggak cocok. Awal pertama beli wig kan awal cosplay belum ngerti, beli wig, abis itu minta ke salon biasa. Oh. Salon biasa buat stylingin kayak Zenitsu. Jadinya ya oke, cukup recognizable as Zenitsu, tapi masih kurang. Oh. Masih kurang bagus, jelek gitu. Nah. Jadi abis itu juga beli lagi nih yang kedua. Kedua, Udah yang pertama mulai kayak rusak gitu kan. Beli lagi yang kedua. Pas beli yang kedua ternyata kepanjangan dan sampai kayak mau nyentuh punggung sini, kayak udah Belakang lewat leher, dikit ya. Terus kayak layernya kurang baik. Kalau Zenitsu kan dia ada kayak banyak kan, kayak kotak-kotak 1, 2, 3, terus ada yang di sini, di depannya sini. ini. Iya, ini kayak dia tuh rata itu waktu beli. Jadi kayak ya ada yang kurang lah. Bisa potong sendiri, kayak begitu aku pakai kurang recognizable as Zenitsu gitu, kurang mirip gitu. Akhirnya yang Jadi terakhir aku yang terakhir ini aku beli pesen sama wig styler yang nomor 1 lah di Indo, ibaratnya hebat. Udah, dan ini antrinya pun waktu itu untungnya cuma 6 bulan. Antrinya butuh cuma 6 bulan 6 bulan buat antri dapat ya dapetin buat ini wig. iya Dia buat belum ya, jasa. dia bikinin dulu. Bikin dulu. Dia bikin paling cuma kayak seminggu kali buat 1 week. Aku nggak tahu, itu cuma kira-kira doang. Kurang Seminggu lebih lah ya. berapa hari atau seminggu sama finishingnya segala macam. Aku nggak tahu lah berapa hari. Bisa 2 minggu juga, aku nggak tahu itu ya. Cuman kayak aku waktu itu ngantrinya itu karena dia banyak slot, udah banyak antrian. Aku 6 bulan baru dapet giliran. Dan dia juga waktu itu aku kan beli wig itu kayak beli 1 wig gitu kan. 1 wig misalnya nih harga 1 wig 300.000 gitu kan. Terus udah pakai Zenitsu ke salon waktu itu bikin pakai, akhirnya udah. Kalau dia itu kenapa bisa mahal? Ini kan ini aku dapet tuh udah dikasih murah banget sama dia. Jadi intinya ada harga, ada kualitas, dan ada skill dia tuh udah hebat banget. Dia udah kayak tanding jadi wig styler tuh di luar negeri dan dia menang gitu. Jadi kayak ini 2 wig digabung jadi 1. Oh, ini 2. Jadi 2. Jadi Karena kenapa ada bisa layernya. tebel? Kenapa bisa fluffy segala macam? Teknik dia gabungin 2 wig jadi 1. Oh, ini juga layernya juga mungkin karena 2 wig ya. 2 wig mungkin. Jadi tebel, fluffy, dan udah hebat banget deh dia. Jadi makanya itu wajar gitu. Slot dia penuh, bisa sampai setahun penuh mungkin. Di online lu dapet kontaknya tuh, maksudnya ide apa namanya, kontaknya si pembuat wig ini tuh di mana sih? Kontak dia aku dapetnya Instagram. Di Instagram. Cari sendiri atau dari teman kasih tahu? Dari temen kasih tahu. Karena ya kan aku mulai cosplay, lama-lama dapat teman-teman follower gitu kan. Terus lama-lama ada beberapa yang akhirnya jadi ngechat, jadi chatting. Dari chatting itu dikasih tahu, nih gue ada kenalan yang styling wig ini hebat banget gitu. Jadi dari awalnya mulai cosplay, lama-lama bangun komunitas, akhirnya jadi punya teman. Dan teman-teman ini ada yang banyak yang kasih informasi. Tapi keren sih dia bikin ini wig itu sampai semirip mungkin begini. Ya dia itu bikinin wig cuman untuk cosplay doang atau semua? Kayaknya semua.
Dia semua sih sebenarnya bisa, cuman kan yang emang paling challenging itu kan Karakter anime. cosplay karakter anime yang rambut itu aneh-aneh banget. Tahu kata wibu? Tahu. Nah, itu tuh apa sih gitu loh? Gue mau nanya deh. Maksudnya menurut lu, pendapat lu wibu itu seperti apa gitu?